adik-adik, hari ini kita mau ibadah Fun Thursday. Sebentar lagi ibadah sudah mau mulai, tapi sebelumnya yuk sama-sama kita dengarkan peraturan dalam ibadah online. Yang pertama, adik-adik duduk manis mengikuti ibadah seperti waktu ibadah di gereja. Lalu yang kedua, menyanyi bersukacita mengikuti gerakan kakak sekolah minggu. Nah, yang ketiga, tidak sambil makan dan minum selama ibadah ya. Udah siap kan ikut ibadah? Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah Fun Thursday. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu. Aku mau panggil Kak Ruby untuk pimpin dalam doa. Hai, shalom adik-adik. Ayo sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik yang ada di rumah ya. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat-berkat dan juga keluarga yang boleh Engkau kirim kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa selalu menikmati berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami mau bersama-sama beribadah ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik yang ada di rumah, yuk semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi bersama-sama, memuji Tuhan. Semua adik-adik di rumah juga pakai gerakan ya. Kita angkat dan tinggi-tingginya lagi. Kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik teduhkan hati kita, semua dalam sikap berdoa, semua tangan dilipat, semua mata ditutup. Kita mohon pujian jaga Tuhan. Dalam kebenaran
kami sudah memuji Engkau, kami sudah mengagungkan Engkau. Sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat membuat kami lebih mengenal Engkau, lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, sekarang kami sudah siap duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Nah, adik-adik, setelah kematian Raja Saul dan Yonatan dalam pertempuran, kemudian Daud diurapi menjadi raja. Dia awalnya menjadi raja atas suku Yehuda, dan kemudian beberapa waktu setelah itu, dia menjadi raja atas semua suku Israel. Kala itu, Daud berumur 30 tahun. Suatu hari, Daud ingin membawa tabut perjanjian Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem untuk ditempatkan di tabernakel atau tempat ibadah bagi Allah. Nah, adik-adik, tabut perjanjian saat itu merupakan lambang kehadiran Allah bagi umat atau bangsa Israel. Seluruh orang Israel telah berkumpul untuk menjemput tabut perjanjian Allah itu dari Kiryat Yearim, di mana nantinya tabut itu akan diangkut menggunakan kereta yang baru. Dan di sana ada Usa dan Ahio yang akan mengantarkan kereta itu dan menunjukkan jalan. Mereka tidak menganggap penting untuk menuruti perintah Allah, padahal hanya orang Lewilah yang dipilih Allah untuk mengangkat tabut perjanjian itu. Setelah itu, Daud beserta seluruh orang Israel merayakan hal itu. Mereka bernyanyi dengan diiringi musik, yaitu trompet, rebana, harpa, dan semua alat musik. Ketika mereka sampai di tempat mendirikan Gidon, tiba-tiba saja Uza mengulurkan tangannya ke arah tabut perjanjian itu, karena lembu yang membawa tabut itu tergelincir. Lalu Tuhan marah kepada Uza, dan Uza mati seketika di tempat itu. Melihat hal itu, Daud menjadi takut, dan dia berkata, "Bagaimana bisa aku mengangkat tabut perjanjian Allah ini?" Dan akhirnya, Daud beserta orang Israel membawa tabut perjanjian Allah itu ke rumah Obed-Edom, orang Get, dan meninggalkan tabut perjanjian itu di sana selama 3 bulan lamanya. Saat tabut perjanjian itu berada di rumahnya, maka Allah memberkati Obed-Edom dan seluruh isi rumahnya. Mendengar hal itu, Daud pun memutuskan untuk memindahkan kembali tabut itu ke Yerusalem. Namun kali ini dengan cara yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, yaitu hanya orang Lewi yang mengangkatnya. Daud pun segera mengumumkan, "Tidak ada yang boleh membawa tabut Tuhan kecuali orang Lewi, karena Tuhan sudah memilih orang Lewi untuk mengangkat tabut ini dan melayani di hadapannya." Dan selama dalam perjalanan, setiap 6 langkah, maka Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan. Daud juga meminta orang Lewi untuk memilih orang yang akan bermain musik, untuk memainkan musik yang indah, dari trompet, harpa, kecapi, dan seruling. Orang Israel membawa tabut Tuhan itu dengan penuh kegembiraan, diiringi oleh suara musik seperti trompet, simbal, kecapi, harpa, dan berbagai alat musik. Bahkan, Daud menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan karena merayakan hal itu. Ketika rombongan itu sampai di Yerusalem, maka orang Israel begitu bersukacita. Namun Mikal, istri Daud, dia melihat Daud menari-nari di hadapan rakyatnya. Dia menjadi malu dan menghina Daud di dalam hatinya. Mereka membawa tabut itu dan menaruhnya di dalam kemah yang telah dipasang oleh Daud.
Daud mengorbankan persembahan bakaran dan memberkati semua orang dalam nama Tuhan semesta alam. Ketika Daud pulang ke rumah, istrinya Mikal menegur dia dan berkata, "Hari ini aku melihat seorang raja terhormat, tapi telah mempermalukan dirinya dengan menari-nari di hadapan rakyat dan para budaknya." Daud menjawab, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku rela merendahkan diri lebih lagi, walaupun engkau menghinaku, tapi Tuhan akan senang dengan apa yang aku lakukan." Lalu kemudian Mikal pun dihukum dan tidak mendapat anak sampai akhir hidupnya. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Nah, adik-adik, cerita tadi memang merupakan gambaran dari kehidupan bangsa Israel pada zaman dahulu, ketika zaman sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi. Namun, ada beberapa hal dari cerita tadi yang bisa kita petik untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah Tuhan ingin kita selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, dalam cerita tadi memberikan gambaran saat itu ketika Daud dan bangsa Israel mengangkat tabut perjanjian dengan tidak sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan bisa langsung menghukum mereka. Nah, bagaimana untuk kita saat ini? Tuhan pasti punya kehendak atau keinginan atas hidup kita. Ada banyak contoh kehendak atau keinginan Tuhan dalam hidup kita. Seperti contohnya, Tuhan ingin kita rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, juga rajin membantu mama papa kita, dan banyak lagi yang lainnya. Tentu Tuhan senang jika kita melakukannya, tapi Tuhan juga bisa sedih atau bahkan marah jika kita tidak melakukan kehendak-Nya. Nah, yang kedua, menjaga sikap kita ketika beribadah. Dari cerita tadi, kita melihat bagaimana Daud begitu menghormati kehadiran Tuhan. Walaupun dia seorang raja, namun dia tetap menghormati Tuhan. Seperti ketika dia menggunakan sekuat tenaganya untuk menari di hadapan Tuhan, tanpa mempedulikan kedudukannya sebagai raja, dan bagaimana Daud juga dengan hormat memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Bagi kita saat ini, kita juga harus menghormati kehadiran Tuhan. Walaupun contohnya seperti saat ini ketika kita mengikuti ibadah online, namun kita tetap menghormati kehadiran Tuhan seperti kita beribadah di gereja, dengan tidak makan ketika beribadah, tidak sambil menonton TV atau bahkan main game. Tapi kita tetap menghormati kehadiran Tuhan sama seperti ketika kita beribadah di gereja. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah kita tidak boleh menghina orang yang sedang beribadah. Untuk poin ini, kita belajar dari istri Daud, yaitu Mikal. Bagaimana dia menghina Daud ketika Daud menari-nari di depan rakyatnya. Padahal Daud melakukannya karena dia mengasihi Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa janganlah kita menghina teman, keluarga, ataupun memimpin pujian di gereja, atau bahkan pendeta. Karena jika mereka dengan tulus beribadah kepada Tuhan dan mereka melakukannya karena mengasihi Tuhan, maka bisa saja Tuhan sedih bahkan marah terhadap kita. Setiap orang bisa beribadah dan mengasihi Tuhan dengan caranya masing-masing. Untuk itu, saran kakak, kalian tetap harus menghormati mereka karena kita juga mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mengerti kan? Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Bunyinya, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin firman Tuhan yang disampaikan sangat memberkati adik-adik semua. Nah, acara selanjutnya, kita mau menjawab pertanyaan dari teman kita yang disampaikan melalui Instagram Sekolah Minggu GSKI Slipi. Pertanyaannya adalah, mengapa nama Saulus diubah menjadi Paulus? Untuk menjawab pertanyaan ini,
Yuk sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Om Doni, tim pengembalaan GSKI Selipi. Untuk menjawab pertanyaan dari Grace Angela ini, perlu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Perubahan nama Saulus menjadi Paulus tidak ada hubungannya dengan pertobatan Paulus. Sebab dari peristiwa pertobatan Paulus itu di Kisah Para Rasul 9 sampai pada Kisah Para Rasul 13 itu masih ada 11 kali penyebutan nama Saulus. Nah, perlu diperhatikan bahwa nama Saulus itu diambil dari nama Raja Israel pertama, yaitu Saul. Dan juga memang suku dari Paulus dan Saul ini sama-sama dari suku Benyamin. Ya, jadi mungkin orang tuanya mengambil nama itu untuk dikenakan kepada anaknya Saulus. Nah, setelah dia bertobat di perjalanan menuju Damsyik, tidak serta-merta nama itu berubah menjadi Paulus. Kalau kita perhatikan sampai Kisah Para Rasul 13 barulah berubah menjadi Paulus. Nah, hal yang kedua yang harus kita pertimbangkan juga bahwa Saulus atau Paulus ini melayani bagi orang-orang Kristen yang bukan dari orang-orang Yahudi. Nah, ada jemaat di Roma, ada jemaat di Korintus, ada jemaat di Galatia, ada jemaat di Efesus. Dan wilayah-wilayah ini yang dilayani oleh Paulus ini adalah wilayah-wilayah jajahan Romawi atau bekas jajahan Yunani. Jadi nama Paulus itu diambil dari bahasa Yunani dan Latin. Supaya apa? Supaya Paulus diterima oleh orang-orang non-Yahudi. Ya, mereka melayani, yang Paulus layani itu adalah bukan orang-orang Yahudi. Paulus memang orang Yahudi asli dari suku Benyamin, malah dibilang di Filipi. Tapi dia kebanyakan melayani orang-orang non-Yahudi supaya bisa diterima, supaya mudah diterima. Dia kemungkinan besar mengganti namanya menjadi Paulus. Jadi orang melihat dia juga sebagai warga negara bukan Yahudi. Dan memang kenyataannya Paulus mempunyai kewarganegaraan Romawi pada saat itu. Kiranya penjelasan singkat ini bisa menjadi jawaban bagi Grace Angela atas pertanyaannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Sebelum kita selesai, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, lewat ibadah hari ini, kami makin mengerti tentang firman Tuhan dan kami belajar makin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah Fun Thursday berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.